Judul Beauty Privilege 2. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita mulai drama ini dengan mengucapkan basmalah. Langsung saja kita mulai dramanya. Pagi ini, Anata siap menjalani harinya dengan penuh kepercayaan diri. Saat ini, teman-temannya mulai menerima Anata. Ia mulai merasa dihargai dan dianggap. Anata pun mulai melangkahkan kakinya menuju sekolah. Pagi Nat, bahagia banget kayaknya. Bareng kita yuk. Kalian mau ngapain? Mau ngajak kamu lah. Aku nggak mau. Assalamualaikum sahabat. Aja bangga. Pagi ini Tolong teman-teman udah cantik mang sojolnya hari 5 Desember 2024. Anata terpaku, Sekarang tak ada menyangka akan tampilan melihat literasi kalimat aksi jahat dari garis-garis itu. dari Ia terdiam, bertanya pada dirinya sendiri, kelas apakah ia 82. kurang sempurna? Chelsea, Jasmine, dan Hazel mulai membalikkan badan untuk meninggalkan Anata yang tengah terdiam di tempat. tunggu. Sorry, kita belum kenalan. Berat banget ya, kenalan sama aku. Berat banget aku kenalan sama kamu. Anata diam, hatinya sakit, diperlakukan tidak adil. Apa hanya orang cantik yang dapat hidup sempurna? Apa ia masih terlalu jelek untuk hidup di dunia? Tak ingin air matanya segera tumpah, ia segera menepis segala pikiran dan bergegas menuju kelas. Itu dia anaknya yang menang sesuatu. Gak suka sih dia menang. Iya kan, anaknya emang cantik. Emang udah paling benar yang menang. Kenapa sih pada bicarain aku? Wah, kamu belum tahu ya? Kamu kan kemarin menang kompetisi fashion show. Guys, saya ucapin selamat ke Anata. Maka tuh udah harum nama kelas ya Nat. Sejuta ucapan selamat terlontarkan. Senyum mereka di mana-mana. Hati Anata menghangat. Walaupun Selamat ya Nat. mengikuti kompetisi itu adalah kenangan buruk bagi Anata. Beberapa detik kemudian, matanya terkunci pada salah seorang temannya yang duduk terdiam diri dengan tatapan sendu. Itu sahabatnya, yang dahulu mencampakkannya di saat Anata dalam masa terpuruk. Riuh ucapan semakin menggema, menciptakan berisi yang menusuk telinga. Nat, aku mau ngomong sama kamu sebentar, boleh nggak? Ya udah tinggal ngomong. Aku nggak mau dijauhin lagi sama kamu, Nat. Loh, Bukannya kamu yang jauhin aku? Kemarin itu aku nggak benar-benar mau jauhin kamu, Nat. Terus sekarang mau gimana? Ya, aku mau kita teman lagi kayak dulu. temenan sama kamu lagi? Kamu pikir aku mau temenan sama kamu? Kamu pikir semudah itu aku berlupain hal yang udah kamu lakuin ke aku? Gara-gara kamu hidup aku makin hancur. Nat, kalau gitu aku minta maaf.
Maaf kalau perbuatan aku selama ini bikin kamu sakit hati, Nat. Sekarang semua keputusan ada di tangan kamu. Kamu mau terima aku lagi jadi teman kamu atau enggak? Elena kemudian berlalu meninggalkan Anata yang masih terdiam. Apakah kata-kata yang ia lontarkan kepada Elena menyakiti hatinya? Padahal ia sedang berusaha untuk menjadi dirinya sendiri. Batin Anata. Tanpa sadar ada sebuah kamera yang tengah merekam kejadian beberapa detik yang lalu. Sayup-sayup terdengar bisikan dari beberapa siswa. Itu tuh si Anata, cari muka banget sih dia. Iya, giliran menang siswa kemarin malah bully anak orang. Anata memberikan tatapan bingung. Ia pun tak tahu mengapa ia malah dibicarakan. Membuli, ia tak pernah melakukan hal keji tersebut. Ia pun tak terlalu memikirkannya dan langsung berjalan menuju kelasnya. Sampai di kelas, ia semakin dibuat bingung. Kali ini, teman-temannya malah memberikan tatapan tajam. Beberapa dari mereka juga berbisik-bisik. Anata merasa ia menjadi seorang penjahat. Ia juga berpikir tentang perkataan beberapa siswa tadi soal ia yang dituduh membuli. Anata hanya diam di bibir pintu kelas. Hah? Aku kenapa? Aku nggak ngapa-ngapain kok. Arumi mulai menghela napas pelan, seraya mengarahkan handphone yang dipegangnya ke arah Anata, memperlihatkan video kejadian kemarin saat ia dan Elena terlibat cekcok. Hanya saja video itu tanpa sudah diedit, sehingga hanya memperlihatkan bagian ketika ia membentak Elena, dan editan itu tampak sangat mulus hingga siapapun yang melihatnya pasti percaya. Video itu udah pasti diedit. Halah, gak usah ngelak deh. Yang jelas-jelas di video itu kamu loh. Berarti yang bener kalau kamu udah bully Elena. Gak mungkin aku ngelakuin hal buruk kayak gitu. Anata yang melihat Elena tengah menduduk di tempat duduknya langsung menghampirinya. El, bilang kalau yang di video kemarin itu bukan yang sebenarnya. Bukannya itu yang terjadi kemarin kan? Mata Anata mulai berkaca-kaca. Elena yang awalnya tengah menunduk pun beralih menatap Anata dengan tatapan tajam. Setelah kamu ngebully aku, kamu malah nyuruh aku bersandiwara kalau kejadian itu video salah. Karena pada faktanya kalau aku yang jadi korbannya di sini. Teriak Elena berucap seakan-akan ia yang paling tersakiti. Anata benar-benar tak menyangka bahwa sahabatnya itu mengkhianatinya untuk kedua kali. Jelas-jelas Elena sedang mengarang seakan-akan ia adalah korban. Brengsek kamu, Nat. Emang seharusnya aku gak kenal kamu dari dulu, El. Kamu emang benar-benar munafik. Suasana pelajaran terasa pekat. Anata tak dapat menahan sesak di dadanya. Sakit hati, kecewa, kesal, semua bercampur menjadi satu. Bu, saya ingin ke kamar mandi ya, Bu. Anata langsung meninggalkan kelas, kemudian menuju ke kamar mandi. Mengapa orang-orang sangat jahat padanya? Sementara di depan pintu ada Alicia dan Farah yang tengah menguping perkataan demi perkataan dari Anata. Al, kak, kamu kenapa sih? Loh, kok kira kamu udah tahu soal gosip kalau Kak Nan memberikan Elena? Hah, beneran? Shh, jangan besar-besar, nanti ketahuan kita lagi ngopi. Gimana kita bantu Kak Nat aja? Kasihan, beneran deh. Aku yakin Kak Nat gak bakal ngelakuin hal itu. Ya udah, aku bantuin. Mereka berdua berlalu, meninggalkan Anata yang masih diam di kamar mandi. Ia sama sekali tak berniat kembali ke kelasnya. Ia hanya berjalan-jalan di area sekolah, menghilangkan rasa bosan dan sedih sampai jam sekolah selesai. Setelah bel pulang berbunyi, Anata bergegas pulang. Sampai di rumah, ia langsung disemprot oleh mamanya. Assalamualaikum, Ma.
kamu ya sekarang? Udah bisa menghargai diri saya dengan cara membulian orang. Maksud mama? Gak usah sok polos kamu ya. Kamu pikir saya nggak tahu? Ma, Anata berani bersumpah kalau itu cuma fitnah, Ma. Saya capek sama kamu, Nat. Kamu terus yang bikin masalah di sekolah. Bisa nggak sehari aja nggak bikin masalah di sekolah? Emang siapa ngajari kamu buat nyakitin anak orang? Saya aja nggak pernah ngajarin kamu buat nyakitin anak orang. Kalau emang iya Nat membuli, itu pasti juga karena sikap mama yang nggak pernah ada sama Nat. Semua yang Nat lakuin salah di mata mama. Di sisi lain, Alicia yang tengah menguping di dapur tak menyangka mamanya berkata seperti itu kepada Anata. Anata langsung menuju kamarnya dengan pandangan yang kosong. Mengapa mamanya menuduhnya seperti teman-teman yang lain? Dan yang membuat pikirannya benar-benar kosong adalah mamanya yang hanya mendengarkan berita tersebut secara sepihak saja. Setelah sampai di kamar, ia mendudukkan badannya di atas kursi. Ia bertanya kepada dirinya sendiri, di mana rumahnya sesungguhnya? Bahkan, mamanya saja tidak pernah menjadi rumah yang baik baginya. Saat tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba Alicia masuk dan duduk di samping Anata. Anata menatap heran kepada Alicia yang sepertinya baru saja menangis. Kamu kenapa, Al? Kok nangis? Alicia yang sedang tadi menundukkan kepalanya memberanikan diri untuk menatap kakaknya, lantas memeluk erat Anata. Aku dengar tadi kakak dimarahin. Aku yakin kakak nggak bakal ngelakuin hal itu. Aku bakal bantu kakak mencari masalah ini. Gak semudah yang kamu pikirin, Al. Ini tuh melibatkan Elena, yaitu ketua OSIS. Pasti banyak yang dukung dia. Udah, gak usah aku pikirin. Kamu tidur aja. Tak terasa, malam yang gelap penuh beban dan keterpaksaan. Pasti bisa. Belum sempat Anata melangkahkan kakinya ke dalam kelas, teman-temannya telah menyambutnya dengan tatapan tajam yang siap menghantamnya kapanpun. Tetapi, dari banyak raga yang menatapnya sinis, di sudut ruangan tersebut, seorang siswi menatapnya dengan tatapan meremehkan. Oh, masih baru ya kamu masuk ke sini? Hah? Maksud kamu apa, El? Ih, nggak usah tahu deh kamu. Udah nggak usah sukuan, nangis aja kamu. Anata keluar dari kelas sambil menangis terseduh-seduh. Waktu istirahat tiba. Kantin ramai oleh para Itu tuh anaknya. Bisa-bisa ada sekolah. Kan seharusnya di DO. Ya kan, nggak malu apa? Mana ini bully itu kertas, makin nggak tuh. Maaf nih ya kak, aku cuma mau memaparkan fakta bahwa di sini aku lah yang jadi korban. Elena play victim, soal jadi korban. Kita bakal peduli. Ya enggak lah. Ayo weh cabut. Anata tak dapat menahan air matanya. Ia langsung berbalik dan menangis meninggalkan kakak kelas itu. Di sisi lain, Alicia dan Farah baru saja tiba di kantin. Mereka berdua berjalan bersama-sama sambil membuat sebuah vlog. Mereka melewati rombongan Claudia dan teman-temannya. Sayup-sayup mereka mendengar sepatah dua kata dari pembicaraan mereka. Sebenarnya aku kesel banget lihat Anata. Mentang-mentang udah cantik malah pamer ke sana sini. Pasti kalian juga kesel kan? Anyway, kalian mau tahu satu fakta seru nggak?
Sebenarnya kami lah yang udah nyebarin video bully Anata. Dan kami juga yang udah edit video itu. Pengakuan dari Claudia itu sontak membuat teman-temannya menutup mulut tak percaya. Begitu pula dengan Alicia dan Farah yang tak sengaja Kalian diam-diam aja suara ya. Claudia juga terletap lewat video vlog mereka. Mereka langsung mematikan vlog itu dan langsung berlari yang ia lalui hari ini. Terlalu banyak luka yang harus ia lewati dan segitu banyak ujian yang harus ia jalani. Ditambah, semenjak dirinya menjadi cantik, bukannya dirinya disukai oleh banyak orang, malah dirinya semakin menjauhi orang lain. Airi, kamu nangis lagi ya? Udah aku bilang jadi diri sendiri depan. Gak perlu kamu berpaku dengan sadar kecantikan. Udah aku coba, Li. Kayaknya dunia emang gak berpihak sama. Gak boleh ngomong gitu. Setiap orang pasti memiliki masalah masing-masing, dan di balik setiap masalah itu pasti selalu ada solusi. Percaya diri dan berani, Nat. Semua itu harus kamu lakukan pada diri kamu sendiri dulu. Kenapa sih kamu selalu kayak Pari, Li? Datang di saat aku lagi terpuruknya. Kan aku tuh, kan kita temenan, Nat. Iya juga sih. Tapi terkadang ada juga orang yang berteman sama yang cantik-cantik aja. Atau pas lagi seneng-seneng aja, pas lagi ada masalah kayak orang gak kenal. Kenapa kamu milih tetap setia? Karena aku terus membantu kamu keluar dari semua masalah ini. Aku tahu kamu masih obsesi dengan kesempurnaan. Untuk jadi sempurna, kamu gak harus berpaku dengan standar beauty, brain, brave, or behavior. Sempurna itu ketika kamu udah berani menerima diri kamu apa adanya. Kamu masih beruntung, Nat. Punya adik masih peduli dengan kamu. Siapa? Alicia. Emang adik kamu siapa lagi kalau bukan Alicia? Kamu kenal dari mana, Li? Gimana aku gak kenal? Orang dia adalah yang datangin aku dan minta bantuan ke aku untuk mengubah diri kamu. Kamu gak bohong kan, Li? Ngapain juga aku bohong kalau kenyataannya emang gitu. Suka orang untuk nunjukin rasa cintanya. Salah satunya Alicia. Alicia, Farah, kenapa? Karena sekarang aku udah tahu siapa yang beraninya nyebarin dan ngedit video bullying kakak. Hah? Seriusan? Siapa? Ini kak videonya. Tapi tenang aja kak, videonya udah kami sebarin ke seluruh penjuru sekolah kok kak. Makasih banyak ya kalian. Hampir aja terlambat. Assalamualaikum. Seketika satu kelas berlari ke arah Anata dan memeluknya. Di mana Elena? Oh, si ketua sudah becus itu. Dia kena skor 5 hari karena skandal bullying kemarin. Dia tuh nggak becus banget jadi ketua, sebentar lagi turun jabatan tuh. Dan pada akhirnya semuanya pun bertawa riang di kelas bersama-sama tanpa ada rasa benci dan iri di hati, juga tanpa ada sindiran dan cacian di antara mereka.